ketemu lagi dengan saya Bu Ade dalam mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan kontinental dalam materi pasta. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu pasta, bagaimana sejarah pasta, apa saja jenis-jenis pasta, contoh hidangan pasta, dan tips pengolah pasta agar al dente. Apa itu pasta? Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia, dibuat dari campuran tepung terigu, air, telur, dan garam yang dibentuk menjadi berbagai variasi ukuran dan bentuk dan direbus dalam penyajiannya. Awalnya, Cina mulai mengkonsumsi mie sejak abad 5 sebelum Masehi. Banyak orang percaya bahwa Marco Polo, penjelajah Italia terkenal, adalah orang pertama yang memperkenalkan mie dari Cina ke Italia. Namun ternyata bangsa Italia sudah membuat pasta jauh sebelum itu. Pelaut Italia melakukan perjalanan bisnis sehingga mereka membutuhkan makanan yang bisa tetap segar untuk waktu yang lama. Jadi mereka belajar bagaimana mengeringkan pasta. Kemungkinan bahwa mie diperkenalkan ke Italia oleh orang Arab ketika mereka menaklukkan Sisilia di abad pertengahan awal. Makaroni berasal dari bahasa Sisilia yaitu makaruni, yang diterjemahkan sebagai dibuat menjadi adonan dengan kekerasan. Dalam metode kuno pembuatan pasta, adonan diuleni dengan kaki, sebuah proses yang bisa memakan waktu sepanjang hari. Penjelajah Spanyol Cortés membawa tomat ke Eropa dari Meksiko pada tahun 1519. Setelah 200 tahun berlalu, penduduk Italia mulai mengkreasikan pasta dengan saus tomat. Sebelum saus digunakan sebagai bahan tambahan pasta, pasta dimakan menggunakan tangan. Namun setelah saus dijadikan sebagai bahan pendamping pasta, pasta harus dimakan menggunakan garpu. Dan perilaku tersebut berlangsung hingga sekarang. Pada bulan Oktober dijadikan sebagai bulan pasta, tepatnya pada tanggal 25 Oktober adalah Hari Pasta Sedunia. Pada tahun 2012 lalu, Hari Pasta Sedunia dirayakan di Meksiko. Di Roma, Italia, terdapat museum pasta yang di dalamnya berisi sejarah, produksi, jenis, dan nilai gizi pasta. Museum tersebut terdiri dari 2 lantai, buka setiap hari, merupakan salah satu destinasi turis di Italia. Next. Proses pembuatan pasta, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pasta dibuat menggunakan 3 bahan utama yaitu tepung, air, dan minyak. Nah, pasta masih dibuat dengan cara yang sama dari zaman tempo dulu hingga sekarang. Adonan ini kemudian digulung dan dipotong menjadi berbagai macam bentuk. Kadang bahan lain ditambahkan untuk mengubah warna. Anda dapat menemukan pasta hijau, merah, dan hitam dibuat dengan sayuran, tomat, bahkan tinta cumi. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 jenis pasta, yaitu pasta kering atau dry pasta dan fresh pasta. Oke, next ke 15 jenis pasta yang sering digunakan dalam kulineri. Yang pertama, spaghetti. Spaghetti adalah pasta berbentuk seperti lidi panjang tanpa lubang. Biasanya spaghetti disajikan dengan saus tomat dan daging cincang. Next ke angel hair. Sama dengan spaghetti, namun angel hair berukuran lebih tipis dibandingkan spaghetti biasa. Farfalle. Farfalle adalah pasta yang berbentuk seperti dasi kupu-kupu dengan tepi yang bergerigi. Sering disajikan bersama hidangan salad atau sajian utama dengan saus creamy. Consigli. Berbentuk menyerupai kulit kerang. Pasta ini dapat disajikan bersama saus atau ditambahkan ke dalam sup maupun salad. Cannelloni. Berbentuk seperti pipa berlubang, umumnya berdiameter sekitar 3 cm dan panjangnya sekitar 5 cm. Cocok dimasak dengan daging dan keju pada hidangan panggang maupun rebus. Rigatoni. Rigatoni merupakan jenis lain dari cannelloni, tetapi dengan bentuk yang lebih pendek serta memiliki guratan-guratan vertikal di luar sisinya. Penne. Penne merupakan pasta yang mirip dengan cannelloni, akan tetapi ujungnya berbentuk serong dan berdiameter lebih kecil. Lasagna. Pasta berbentuk lembaran tipis
tipis dengan panjang sekitar 27 cm dan lebar 5 cm. Lasagna biasanya disajikan dengan dipanggang. Vermicelli. Pasta ini mirip dengan spaghetti, hanya saja vermicelli berukuran lebih kecil dan pendek. Pasta ini sering diolah bersama hidangan laut dan bisa juga dijadikan isian sup. Rotini. Rotini adalah pasta yang berbentuk mirip spiral dan beralur. Pasta ini sering diolah dengan daging, saus keju maupun sayuran. Fusilli. Semacam rotini, tapi pasta fusilli lebih tipis dan juga lebih panjang. Pasta ini dapat diolah dengan saus krim dan tomat maupun kacang polong. Makaroni. Pasta yang berbentuk pipa melengkung dengan lubang di tengahnya. Makaroni biasa dipanggang dan dapat juga digunakan sebagai isian aneka sup. Fettuccine. Pasta pipih lebar dan mirip dengan kue tiao. Pasta ini dapat dijumpai dalam 3 warna, yaitu hijau dari sari bayam, hitam dari tinta cumi, dan kuning dari telur. Tortellini. Pasta berbentuk cincin diisi dengan daging dan keju, sering juga ditambah dengan tomat dan bayam. Pasta ini sangat cocok dinikmati dengan tomat dan saus krim. Ravioli. Pasta yang satu ini adalah pasta yang berbentuk mirip bantal kecil dan biasanya diisi daging, keju, dan sayuran. Nah, ini ada beberapa gambar jenis pasta supaya kalian bisa melihatnya. Yang pertama spaghetti. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, spaghetti itu berbentuk panjang dan tipis seperti lidi. Angel hair. Nah, angel hair ini kebetulan penyajiannya digulung. Vermicelli, fettuccine seperti kue tiao, makaroni pasti kalian sudah lumrah dengan yang namanya makaroni. Tortellini itu yang tadi saya dibilang berbentuknya seperti cincin. Ravioli seperti bantal. Farfalle, consigli, cannelloni, rigatoni, penne, lasagna, rotini, dan fusilli. Oke, adapun beberapa contoh hidangan pasta. Nah, tadi kan kalian sudah tahu jenis-jenis pastanya, bentuknya seperti apa, dan ini adalah contoh-contoh hidangan pastanya. Tips mengolah pasta agar al dente atau al dente. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu al dente, atau mungkin ada beberapa orang yang masih awam dengan istilah dari al dente. Nah, al dente itu adalah istilah dalam pengolahan pasta, atau bisa kita sebut dari tingkat kematangan pasta itu. Nah, tingkat kematangan pasta yang baik adalah lunak tapi masih kenyal saat digigit. Jadi dia itu tidak mengembang, tidak mengembang, tidak lembek. Itu artinya al dente. Nah, kalau dalam masakan Italia, pasta itu tidak boleh lembek. Nah, jika lembek dalam masakan Italia itu artinya sebuah penghinaan. Para chef mengistilahkan al dente adalah saat menggigit pasta. Jadi saat menggigit pasta itu lunak namun tetap kenyal seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, cara mengolah pasta agar al dente yaitu yang pertama, rebus 4-6 liter air dengan pasta kering. Gunakan setidaknya 1 liter air untuk 4 ons pasta kering. Nah, simpelnya adalah pasta yang akan direbus itu harus menggunakan air yang banyak. Aduk pasta sesekali saat memasak. Jika pasta yang akan digunakan memerlukan metode memasak lanjutan, rebus pasta hanya setengah matang saja. Cicipi pasta untuk menentukan apakah sudah pas kekenyalannya. Pasta dimasak dengan sempurna harus al dente. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, al dente yang dimaksud adalah kenyal saat digigit. Tiriskan pasta segera dan lanjutkan ke tahap memasak selanjutnya. Jangan bilas pasta setelah ditiriskan kecuali terdapat di dalam resep. Oke, demikian materi tentang pasta. Next kita akan masuk ke dalam materi kentang di konten selanjutnya. Terima kasih.